Tes corona dianco. Duh, jangan teman-teman. PPKM lagi. Aku tuh udah 2 minggu lebih di rumah, nggak kemana-mana. Proyekannya mandek, terus ya semuanya berhenti karena menaati pemerintah dan harus di rumah aja. Ya wes dari rumah aja. Yang aku sebenarnya di video ini mau ngeluh, bukan ngeluh ya, ngeluarin unek-unek lah, ngeluarin unek-unek karena Januasu tenan. Teman-teman kalau ngelihat perkembangan di media sosial ya, itu gaplek gitu ya. Rupanya di tengah kreditnya corona sekarang, di tengah kreditnya pandemi, kok ya masih banyak orang-orang itu yang nggak percaya kalau corona ada. Terus berikutnya lagi, kok ya ada kemarin dokter, dokter Louis, Bu Louis gitu ya, itu yang makin memprovokasi. Ya menurutku memprovokasi ya, karena dengan kondisi yang semakin kredit seperti ini, beliau kok malah bikin sesuatu atau mengatakan sesuatu yang membuat semakin banyak orang lagi yang mungkin nggak percaya terhadap si corona ini. Atau mungkin nggak percaya terhadap penanganan pemerintah. Ya aku pikir, apa ya, itu menyesatkan. Sangat menyesatkan, apalagi bagi kita-kita yang memang sudah mencoba mentaati protokol dari pemerintah. Ya kayak nggak play, kita tuh udah sekian minggu gitu di rumah, terus juga ekonomi berantakan, tapi kok ya masih ada orang-orang yang seperti itu. Terus kondisi seperti ini kalau semakin banyak orang yang nggak peduli, ya akan semakin mau sampai kapan gitu loh, mau nggak kelar-kelar nantinya. Kalau nggak kelar-kelar ya balik lagi, susah lagi kita ini. Pemerintah pusing, kasihan tenaga kesehatan yang pontang-panting. Dipikir tenaga kesehatan itu enak, dapat duit. Kalau saya pun jadi tenaga kesehatan, saya nggak mau, mungkin ya, saya nggak mau nangani. Kenapa? Capek teman-teman, kasihan mereka ini. Ya karena memang tupoksinya beliau-beliau harus bertanggung jawab terhadap sikonnya, terhadap profesinya, ya harusnya kita apresiasi. Terus yang kedua, ya kita bantu mereka dengan cara apa? Dan dengan cara ya kita menjaga diri lah. Ikuti anjuran pemerintah. Kalau harus PPKM, ya udah PPKM dulu, tahan diri deh di rumah dulu. Memang bosan, pasti. Saya juga bosan. Hampir ini minggu ketiga nih di rumah. Nggak keluar rumah paling ambil duit di ATM buat belanja, sisanya di rumah aja. Bangun tidur, makan, bosen lama-lama. Jadi ya meskipun bosen karena memang sikonnya seperti itu, ya mau nggak mau teman-teman, tetap saya jalankan. Lagi-lagi saya sih apa ya, ya karena anjuran pemerintah seperti itu, terus kahanan kalau kita keluar juga masih kredit, teman-teman saya banyak yang kena. Teman-teman senior-senior saya, guru-guru saya, 1-2 juga sudah ada yang kena. Jadi tetangga-tetangga saya ada yang meninggal, ada, isoman ada, banyak yang kena juga. Jadi ya ayolah, kita bareng-bareng cari solusi terbaik. Kalau cari solusi terbaiknya itu memang kita harus di rumah sementara ya, untuk sementara di rumah, ya ayo di rumah. Wah Mas, di rumah aja gimana bisa dapat duit, bisa dapat makan. Nah ini memang aku bilang, ya memang dilema. Dilema itu ini juga bagi pemerintah juga dilema. Menganjurkan masyarakat di rumah itu pasti juga dilema, gimana nanti suplai dengan makanannya. Tapi alhamdulillah sebetulnya meskipun pemerintah menganjurkan untuk di rumah aja, untuk sektor-sektor yang memang krusial tetap boleh buka. Terus yang kedua, teman-teman, aku nggak tahu gitu.
gimana mensolusikan ini, karena lagi-lagi pasti terdampak ekonomi itu. Pelaku usaha juga pasti terdampak, jualannya juga pasti drop. Tapi ya mau gimana lagi, kondisinya seperti ini. Kalau orang-orang seperti saya sih mungkin nggak banyak ngefek gitu ya. Kenapa? Karena basic kita bekerja memang di dunia digital, nyari duit memang di dunia digital. Jadi ya sampai sekarang pun dengan efek PPKM, alhamdulillahnya kita sih nggak banyak terdampak. Tapi memang untuk teman-teman yang di sektor formal, di sektor real ya pasti terdampak. Itu memang dilema sih. Tapi anyway, semoga kondisi ini cepat berlalu, teman-teman. Cepat membaik lah. Grafiknya cepat turun, biar kita bisa aktivitas di luar lagi, biar kita bisa bekerja dengan nyaman lagi. Kalaupun misalnya kita nggak bisa di rumah aja, ya teman-teman bisa keluar, boleh keluar. Jadi saran saya, prokesnya dijaga beneran, jaga diri, agar memang, ya aku bilang, paling tidak kita menjaga diri kita lah. Paling tidak kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Kalaupun misalnya nggak bisa di rumah, ya nggak apa-apa. Karena memang siapa sih yang bisa, yang mau mengekang kalau sudah urusan perut ya. Saya paham betul soal ini. Jadi ya kalau memang nggak bisa di rumah, teman-teman silahkan bisa beraktivitas, bisa bekerja. Sekali lagi, prokesnya tolong dijaga agar pandemi ini segera kelar, agar segera membaik deh kondisinya. Nah, begitu dulu lah unek-unek saya. Pusing kalau mikirin corona ini. Aduh, kapan kelarnya gitu ya. Makin hari makin naik, hampir setiap hari dengeran ambulan, wiu itu udah pasti bawa orang itu. Entah yang masih hidup ataupun sudah nggak ada. Tenaga kesehatan kita juga kasihan di rumah sakit, melihat rumah sakit di Jogja itu, waduh, banyak yang ngantri dan sebagainya. Yes, semoga kita selalu sehat teman-teman. Sampai ketemu di video yang lain.